Om Swastiastu. Saya Ibu Tuswardike, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kelungkung. Di sini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1.3. Tugas demonstrasi kontekstual yaitu rancangan tindakan perubahan menggunakan konsep Bagja. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, cerdas, dan semangat gotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun pernyataan prakarsa perubahan saya yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan literasi dan gotong royong. Tahapan inquiry apresiatif Bagja. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Kedua, A. Ambil pelajaran. Ketiga, G. Gali mimpi. 4. J. Jabarkan rencana. Dan kelima, A. Atur eksekusi. Urutan pertama dari B yaitu buat pertanyaan, yaitu dengan apa yang harus dilakukan agar peserta didik senang literasi dan bergotong royong. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah mengajak kepala sekolah, guru, dan siswa bertukar pikiran mengenai pentingnya literasi dan sikap bergotong royong. Kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan pembiasaan literasi dan sikap gotong royong. Urutan kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya antara lain, siapakah yang punya pengalaman? Aktivitas apa saja? Dan situasi yang bagaimana yang bisa menumbuhkan pembiasaan literasi dan gotong royong? Jadi, tindakan dan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu pertama, berdiskusi dengan komunitas praktisi dan siswa tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa menumbuhkan pembiasaan literasi dan gotong royong. Terus menciptakan suasana yang mampu menumbuhkan terciptanya pembiasaan literasi dan gotong royong. Terus ada mengajak anak-anak bertukar pikiran mengenai aktivitas yang mampu menumbuhkan pembiasaan literasi dan gotong royong. Urutan berikutnya yaitu G. Gali mimpi. Pertanyaannya ada, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi? Kedua, jika pembahasan literasi dan gotong royong telah tumbuh dengan baik, maka tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan yang pertama adalah anak-anak terbiasa literasi dan gotong royong tanpa diminta. Yang kedua, anak-anak mampu membedakan hal-hal apa saja yang dalam melakukan literasi dan gotong royong. Jadi anak-anak bisa membedakan hal yang dalam melakukan gotong royong dan literasi. Dengan literasi akan menambah wawasan anak-anak. Urutan berikutnya itu J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apakah langkah paling sederhana dan terobosan apa saja yang bisa menumbuhkan pembiasaan literasi dan gotong royong?
tindakan atau pendidikan yang saya lakukan, yang pertama, mengadakan survei kepada siswa tentang kegiatan atau program yang mampu menumbuhkan pembiasaan literasi dan gotong royong. Yang kedua, melaksanakan program yang mampu menumbuhkan pembiasaan literasi dan sikap gotong royong seperti pojok baca yang memadai, perpustakaan yang memadai, terus mengadakan Sabtu sehat atau bersih, kerja kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek secara berkelompok. Dan urutan berikutnya yaitu A. Atur eksekusi. Nah, siapa yang membantu dan memantau pelaksanaannya? Bagaimana menyelaraskan pemahaman tentang pertumbuhan sikap gotong royong dan literasi? Bagaimana menciptakan budaya literasi dan gotong royong yang berkelanjutan? Nah, tindakan pendidikannya, membentuk tim penanggung jawab program, mensosialisasikan program yang ada yang akan dijalankan kepada anggota. Terus ada selalu mengajak siswa berdiskusi tentang pembiasaan literasi dan budaya gotong royong, serta mengajak siswa untuk mempertahankannya. Dan yang terakhir itu ada melakukan evaluasi dan refleksi program. Jadi perlu diadakan evaluasi dan refleksi sejauh mana program ini sudah berjalan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih.